supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka. Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan biar terang benderang semuanya. Pak Jokowi, apakah kalau Demokrat berada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa menerima kehadiran kami? Ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Adapun AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Negara atau ATR BPN. Pelantikan tersebut dilakukan pada hari ini Rabu 21 Februari. Kasus hoaks ijazah Jokowi yang terus digoreng Roy Suryo CS ini semakin menunjukkan satu hal yang makin sulit dibantah. Ada dua kekuatan besar yang bergerak di belakang layar, yakni Partai Demokrat dan PDIP. Dua kubu yang selalu berseberangan tapi diam-diam punya kepentingan yang sama menyingkirkan Gibran sebelum 2029 tiba. Mari kita buka satu persatu sahabat. Drama ijazah Jokowi bukan lagi isu hukum, ini operasi politik. Semakin hari semakin jelas bahwa Roy Suryo CS bukan bergerak sendiri. Polanya sangat rapi, narasinya seragam, dan muncul dari banyak mulut yang berbeda, namun dengan kalimat yang bernada identik. Syarif Hasan dari Demokrat bicara, Beni Kaharman dari Demokrat bersuara, Didi Irawadi ikut nyambar. Lalu di sisi lain ada PDIP pun yang memainkan nada yang sama, meragukan legitimasi Pak Jokowi. Ini bukan kebetulan, ini adalah merupakan orkestrasi. Dendam lama Demokrat dan PDIP pada Jokowi. Dua partai ini punya sejarah luka yang sama dengan Jokowi. Partai Demokrat adalah partai yang pernah memenangkan pemilu selama 2 periode. Trauma 2014 ketika Jokowi mengalahkan Prabowo yang sebenarnya diam-diam lebih dekat ke lingkaran Cikeas. Lalu kemudian semakin ambiarnya karir AHY tahun 2019 ketika Jokowi menutup pintu cawapres. Dan puncaknya AHY tersingkir ketika Gibran yang kemudian mendampingi Pak Prabowo di tahun 2024 lalu. Sementara PDIP merasa Jokowi sudah lepas kendali dan justru memperkuat rival PDIP di luar garis komando Banten. Merasa ditinggalkan ketika Jokowi semakin dekat ke kubu Prabowo, bukan ke Puan. Merasa dikhianati ketika Gibran naik menjadi ikon politik nasional tanpa restu PDIP. Dua dendam, satu musuh bersama yaitu Jokowi dan Gibran. Target utamanya 2029. Kursi 01 atau minimal 02. Ini lebih dari sekedar isu ijazah sahabat. Ini bukan lagi soal legalitas. Ini perang perebutan kursi 2029. Demokrat ingin AHY minimal masuk top 2 dan PDIP ingin Puan kembali ke garis perebutan kekuasaan. Dan keduanya tahu, selama Gibran masih di lingkaran 2029, peluang mereka hancur. Gibran adalah batu besar yang menghalangi ambisi dua keluarga besar politik ini. Maka apa jalannya? Tentu harus hancurkan citra Jokowi. Delegitimasi, bikin gaduh, bikin isu seolah keluarga Jokowi penuh dengan skandal, bikin publik jenuh dan muak. Jika Jokowi runtuh, maka Gibran otomatis kehilangan landasan politiknya. Jasa Jokowi hanyalah senjata. Tujuan sebenarnya menyatukan Gibran. Lihat saja polanya sahabat.
Serangan diarahkan ke Jokowi, tapi yang paling sering disinggung justru pemaksulan Gibran. Narasi yang dibangun kalau ayahnya diragukan, anaknya tidak layak. Upaya memukul Jokowi dari belakang, tapi target yang ingin tumbang adalah Gibran 2029. Ini adalah langkah klasik dalam politik, serang akar untuk merontokkan dahan. Duet gelap Demokrat PDIP, musuh bersama menyatukan mereka. Dua partai yang seperti air dan minyak ini tiba-tiba punya nada yang sama. Tidak perlu deklarasi koalisi, tidak perlu pertemuan resmi. Cukup satu tujuan yang sama. Singkirkan Gibran, sudahi pengaruh Jokowi, buka jalan 2029 untuk AHY dan Puan. Dan Roy Suryo CS, mereka hanyalah pengoras suara. Bagian dari orkestrasi besar yang dirancang untuk mengganggu stabilitas politik dan mendelegitimasi pemerintah. Pertarungan 2029, peta besar yang sudah mereka bangun. Demokrat ingin AHY naik sebagai simbol generasi baru. PDIP ingin Puan naik sebagai simbol garis terah Soekarno. Keduanya sadar bahwa Gibran adalah ancaman terbesar mereka. Elektabilitas Gibran lebih cepat naik daripada karir politik AHY dan Puan Maharani. Selama ada Jokowi, Gibran tak akan surut. Jadi langkah pertama mereka adalah jatuhkan Jokowi lewat isu ijazah. Perang 2029 telah dimulai. Drama ijazah Jokowi hanyalah pembuka. Ini bukan sekedar isu murahan, ini bukan sekedar manuver Roy Suryo. Ini manuver dua partai besar yang punya ambisi sama dan dendam yang lama. Dan siapapun yang membaca peta politik ini akan paham bahwa pertarungan 2029 akan lebih kotor, lebih brutal, dan lebih penuh intrik daripada 2014-2019. Dan target pertama mereka jelas, Gibran harus digugurkan sebelum 2029 tiba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.